Assalamualaikum. Pernahkah kita merasa harus sempurna, harus terlihat seperti orang lain? Ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang dirasa mencapai keberhasilan, maka kita juga harus seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja, apalagi itu adalah hal yang baik. Tetapi apakah kita paham betul apa proses orang lain yang telah alami? Apa pengalaman di setiap langkah yang mereka tempuh? Kelihatannya seperti mudah, akan tetapi saat dicoba kok begini rasanya. Di era perkembangan digital yang begitu pesat, semua orang seolah berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang terlihat istimewa, yang bisa memberikan feedback dan benefit untuk pribadi orang tersebut. Padahal sesuatu yang long-lasting impact-nya adalah aktivitas atau sesuatu hal pada dasarnya yang dilakukan dari hati, diniatkan dengan tulus, dijalankan dengan enjoy. Makanya, pesan yang mereka maksud akan tersampaikan kepada kita sebagai audiens. Aku adalah orang yang tidak pernah mengikuti tren. Tidak pernah ikut-ikutan dalam membahas isu yang lagi booming atau ikut-ikutan melakukan sesuatu yang dirasa happening. Karena aku sadar, sesuatu yang otentik tidak bisa ditiru. Mungkin bisa ditiru, tapi hasilnya tetap akan berbeda. Pemenangnya tetap akan dimiliki oleh sang penciptanya, karena karya oriental tidak bisa diduplikasi. Banyak sekali hal-hal yang terbuang, waktu yang sia-sia ketika kita banyak sekali menghabiskan waktu kita untuk berselancar di dunia maya. Terkadang, kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya dilakukan dengan sepenuh hati, seperti memasak, seperti mengurus keluarga, kita lakukan dengan tergesa-gesa, dengan tujuan, ayo cepat-cepat selesai, karena aku mau me time berselancar di dunia maya, bertegur sapa dengan teman-teman di medsos. Dan yang paling krusial adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan fee atau salary dari media sosial tersebut. Sebenarnya tidak ada masalah, karena itu merupakan salah satu dampak positifnya. Yang salah di sini adalah apakah kadar kita dalam menjalankan medsos itu sudah seimbang dengan kewajiban kita yang seharusnya menjadi prioritas. Menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi diri sendiri dengan identitas kita sendiri. Sebenarnya, kita tidak perlu meniru orang. Kita tidak perlu ikut-ikutan tren yang sedang berlangsung. Kadangkala, apa yang keluar dari dalam diri kita sendiri, kreativitas kita sendiri, bisa menjadikan itu karakter dan identitas kita. Banyak sekali teman-teman di media sosialku yang sering bertanya atau sering DM kepadaku, "Mbak, apa nggak tertarik untuk merubah rumahnya menjadi lebih estetik, belanja-belanja online di marketplace, atau ikut-ikutan membuat konten yang sedang ngetren?" Setiap orang pasti menginginkan sesuatu kehidupannya akan lebih membaik, akan terlihat lebih indah, dan terlihat lebih perfect. Namun, standar yang tinggi itu harus didasari dengan sesuatu yang realistis, yang sehat. Jangan sampai ambisi itu menggerogoti pikiran, hati, dan tubuh kita. Yang ada, kita akan semakin kritis dan keras terhadap diri kita sendiri. Menjadi orang yang tidak pernah puas dengan hasil, jauh dari rasa syukur, dan hanya akan memuji hasil, bukan prosesnya. Capek kan kalau kayak gitu terus? Hati dan pikiran akan terus diselimuti rasa cemas, khawatir akan gagal. Padahal, gagal itu bukan suatu kesalahan.
Tapi kegagalan adalah proses yang menjadikan diri kita menjadi lebih kuat sebelum kita meraih sesuatu yang kita inginkan. Move on, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Karena sejatinya yang ada di dunia ini tidak ada yang permanen. Semuanya bersifat semu. Nikmati prosesnya. Nanti kamu juga akan dapat giliran untuk mendapatkan hasilnya. Ganti ambisi menjadi impian. Karena impian bisa diraih dengan banyak cara, sedangkan ambisi kita mewajibkan diri sendiri untuk harus segera mendapatkannya. Pengendalian diri, lebih berkesadaran, ubah kritis menjadi realistis, akan jauh lebih enak terasa di badan kita daripada kita terus-terusan mempush dan menekan diri kita sendiri. Sebenarnya kondisi yang ada pada hidup kita saat ini sudah baik. Cuma kadangkala kita lupa untuk merasakan dan menikmati. Kita hanya fokus melihat apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada di atas kita. Seolah-olah kita harus seperti mereka. Ingat, hanya Tuhan yang paling tahu waktu yang paling tepat bagi para setiap hambanya mendapatkan rezeki dan impian yang mereka cita-citakan sedari lama. Karena hanya Tuhan yang paling tahu waktu untuk mempersiapkan mental, pikiran, dan sikap saat menerima impiannya kelak. Makan dengan nasi putih hangat, sambal, ayam goreng, tempe goreng, dan tumisan sayur di siang hari ini kelihatannya biasa saja mungkin bagi sebagian orang. Tapi bagiku, ini sangat istimewa. Karena aku membuat, memproses, dan menyajikannya dengan penuh ketulusan dan cinta, dengan penuh harap bahwa masakan aku akan dinikmati dengan orang-orang yang aku sayangi dan mereka akan senang dan gembira. Bukan pujian yang aku inginkan, melainkan rasa senang dan senyum yang tergambar di wajah mereka. Selamat makan siang! Yuk, mulai hari ini, ubah pemikiran kita yang tadinya perfeksionis menjadi lebih realistis. Karena realistis menerima diri ini apa adanya. Jadikan tubuh ini menjadi sahabat untuk berjuang meraih impian, bukan sebagai lawan yang harus dipush dan dicambuk setiap hari agar ambisi segera terwujud. Bukankah lebih ringan rasanya ketika kita melangkah menggapai mimpi dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan welas asih? Jangan sampai hal-hal eksternal di luar sana mengubahmu, pikiran dan hatimu menjadi garang kepada dirimu sendiri. Sekian episode perfeksionisme hari ini. Insya Allah jumpa lain waktu. Assalamualaikum. Bye.